Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan bikin video presentasi UAS Landasan Kependidikan yang diberikan terkait tanggapan jawaban saya yang ada pada tugas UTS. By the way, perkenalkan, nama saya Raffi Muskita, NIM 2020-34002. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, kita masuk pada poin tugas yang pertama, yaitu buatlah dokumen foto pendidikan dalam arti luas, sempit, luas terbatas, atau alternatif. Dan yang kedua, dari dokumentasi foto tersebut, atau pada poin yang pertama yang sudah saya bacakan, berikan alasan saya. Yang pertama, mengapa harus dididik dan mengapa dapat dididik. Dan yang kedua, mengapa harus mendidik dan mengapa dapat mendidik. Berikan alasan saya dan analisis terkait foto yang saya punya. Dan yang ketiga, guru dalam melakukan pembelajaran bersama siswa membutuhkan teori. Menurut saya, teori-teori pendidikan seperti apa yang dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran? Berikan contoh. Dan pertanyaan yang terakhir, keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang aliran pendidikan? Dan menurut Anda, atau menurut saya, menghadapi abad 21, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, konsep pendidikan yang perlu dibangun, atau yang perlu menekankan pada pengembangan aspek apa saja. Jelaskan mengapa. Pada slide yang pertama saya sudah tampilkan bahwa ada dua gambar dokumentasi ya dalam proses belajar mengajar, dan ini merupakan proses belajar mengajar saya sewaktu di SMK. Dan pada kedua gambar ini merupakan proses terjadinya belajar mengajar pada waktu pertukaran siswa dari Australia atau dari Darwin High School ke Ambon ke SMK Negeri 1 Ambon. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa harus dididik dan mengapa dapat dididik? Jawaban dari pertanyaan tersebut ada dua, yaitu dilihat dari dasar biologis dan sosioantropologis. Dari dasar biologis, manusia harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tak berdaya, lahir tidak langsung dewasa, dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Berbeda halnya dengan hewan, seperti sapi yang mampu berjalan setelah beberapa menit dilahirkan oleh ibunya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan atau dididik agar mampu bertahan hidup dan menjalani proses kehidupan. Dasar yang kedua adalah dasar sosioantropologis, yang menyatakan bahwa peradaban manusia tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Peradaban yang meliputi adat istiadat, tata krama, norma sosial, dan sebagainya tidak ada dengan sendirinya melainkan diturunkan dari generasi sebelumnya. Untuk kepentingan pewarisan peradaban itulah mengapa manusia harus dididik oleh generasi sebelumnya dan harus mendidik generasi selanjutnya. Manusia dapat dididik karena manusia dapat memiliki, memperbaiki, dan mengembangkan hati nurani, perasaan, nilai-nilai atau norma susila yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk lain. Pendidikan akan dialami manusia seumur hidup, namun batas-batas nyata kemungkinan pendidikan pada manusia dimulai sejak manusia tersebut memiliki kesiapan dalam berinteraksi edukatif hingga mencapai kedewasaan yang dilalui dengan proses kematangan. Pada slide yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, mengapa harus mendidik dan mengapa dapat mendidik? Seperti halnya pertanyaan pertama, pada pertanyaan kedua ini juga memiliki dua dasar jawaban, yaitu berdasarkan dasar biologis dan psikososioantropologis.
Pada dasar biologis, meskipun manusia dilahirkan tak berdaya, namun manusia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi utamanya karena manusia dibekali dengan pikiran yang membedakannya dengan hewan. Potensi yang dimiliki manusia inilah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, manusia dapat dididik oleh orang tua atau oleh orang lain di sekitarnya. Dan ini berbeda dengan hewan yang mengandalkan instingnya saja. Dasar yang kedua adalah dasar psikososioantropologis. Pada dasar psikososioantropologis dinyatakan bahwa manusia itu beragam, baik dari sisi fisik, psikis, kecerdasan, potensi, dan lain sebagainya. Dan keberagaman manusia inilah yang nantinya membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga ada usaha untuk saling tolong-menolong dan saling mempengaruhi. Yang mempunyai kelebihan dapat memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukan. Jika manusia tidak beragam, tidak perlu dan tidak akan dapat dididik atau mendidik. Untuk pertanyaan yang ketiga, guru dalam melakukan pembelajaran bersama siswa membutuhkan teori. Menurut Anda, teori-teori pendidikan seperti apa yang dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran? Berikan contoh. Menurut saya, teori yang dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah teori khusus pendidikan preskriptif. Mengapa demikian? Karena teori ini adalah teori atau konsep-konsep tentang suatu aspek pendidikan yang penyajiannya, konsep-konsepnya bertujuan menjelaskan bagaimana seharusnya suatu kegiatan pendidikan itu dilakukan. Dan yang termasuk dalam teori ini adalah teknologi pendidikan. Dan sebagai contohnya, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di mana siswa yang berperan aktif dibandingkan oleh guru, atau dinamakan kurikulum 2013. Dan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga siswa diwajibkan harus menggali informasi dan memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Setiap tugas yang diberikan sekarang harus dilakukan via online atau via Google. Dan berhubung dengan adanya pandemi COVID-19, semua siswa melakukan pembelajaran di rumah secara online atau via daring. Nah, di sisi seperti inilah, maka teknologi pendidikan harus digunakan sebagai bentuk perkembangan atau kemajuan tingkat peradaban. Dan juga sesuai dengan tujuan dari teori ini, ialah menjelaskan bagaimana seharusnya sesuatu kegiatan pendidikan itu dilakukan. Pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang Anda ketahui tentang aliran pendidikan dan menurut Anda menghadapi abad 21, kemajuan iptek, konsep pendidikan yang bangun perlu menekankan pada pengembangan aspek apa saja? Jelaskan mengapa. Menurut saya, jadi aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru dan demikian seterusnya. Dan dalam menghadapi abad 21, kemajuan iptek, konsep pendidikan perlu ditekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Mengapa halnya demikian? Karena pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dan dalam kehidupan abad 21 menuntut pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang. Sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Untuk kedua aspek ini di abad 21 masih relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dari keempat pilar atau keempat prinsip tersebut, masing-masing mempunyai keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan juga share video ini
Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel saya. Thanks for watching. See you in the next video.